Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang sudah bersiap dengan laporan lengkapnya dari Istana Merdeka Jakarta. Dipo, semeriah apa peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Istana siang ini? Makin siang sepertinya makin meriah. Makin siang, makin meriah, makin siang, makin panas. Tidak hanya cuaca, tetapi juga suasana yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Karena kalau kita lihat tadi, Radi, beberapa saat yang lalu tidak hanya Putri Aryani yang kemudian menyanyikan lagu dan juga menghibur para tamu undangan, tetapi para tamu undangan juga dapat berjoget secara langsung di depan mimbar dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Tadi pun kami sempat mencoba ke sana, merasakan begitu antusiasnya masyarakat berjoget bersama sambil mendengarkan lagu tentunya di hadapan Presiden. Tadi juga kami sempat berbincang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tetapi Radi kita akan saksikan untuk saat ini mungkin dapat dipantau oleh juru kamera Kompas TV Ganiar Febrian, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan sejumlah perangkat begitu ya akan meninggalkan Istana Merdeka Jakarta, yang menandakan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah selesai untuk pengibaran sangsaka merah putih. Kita lihat Presiden yang menggunakan baju adat Surakarta. Pak Jokowi, boleh Pak sedikit Pak? Siap. Oke, baik. Mau Mak? Iya Pak. Sedikit Pak soal suasananya mungkin Pak tadi Pak. Pak Jokowi sedikit saja Pak. Sedikit saja Pak. Iya, ini Presiden nampaknya juga kembali akan menyapa masyarakat. Pak Jokowi. Baik, kita saksikan Radi dan juga saudara pakaian yang dikenakan oleh Presiden. Kami bahas sedikit sesuai dengan apa yang tadi juga sudah disebutkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, merupakan pakaian yang berasal dari Surakarta, tepatnya baju daerah Ageman Songkok, Singkepan Ageng, yang merupakan pakaian yang juga kerap digunakan oleh para Raja Pakubuwono, Surakarta, Hadiningrat dalam acara Enggar Soho Tedak Loji. Yang maknanya baju ini Radi dan juga saudara adalah di mana Raja ini digambarkan keluar dari keraton untuk menaiki kereta kuda dan juga diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kaulo atau masyarakat. Nah, ini juga yang saat ini nampaknya akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo setelah tadi memimpin prosesi upacara selaku inspektur upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan. Presiden nampaknya akan kembali menyapa dan juga bertemu masyarakat. Tadi ada sejumlah hal yang sempat dikatakan Presiden pada saat Presiden menyampaikan sambutannya, di mana tadi Presiden sebelum mengikuti rangkaian upacara mengatakan bahwa ada harapan di momen HUT RI ke-78 ini, di mana seperti yang kita ketahui bersama, Presiden dan juga kita semua tentu mengetahui bahwa Indonesia penuh dengan keberaneka-ragaman, tetapi di sisi lain keberaneka-ragaman ini adalah menjadi kekuatan jika Indonesia ini bersatu. Apalagi kita tahu saat ini memasuki tahun politik, tetapi tidak dapat dikecualikan. Artinya walaupun memasuki tahun politik, perbedaan ini harus tetap satu padu agar Indonesia menjadi negara maju, seperti tagline ataupun slogan di momen HUT RI ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, tadi kita saksikan bersama Presiden sudah keluar dari Istana Merdeka Jakarta untuk menuju ke halaman Istana Merdeka Jakarta dan menyapa para warga ataupun tamu undangan yang kemudian hadir di sini. Berbicara sedikit lagi Radi soal acara, tadi kami sempat terputus pada saat saya dan juga juru kamera Ganiar Febrian menyaksikan dan juga menikmati bagaimana hiburan yang ada di depan Istana Merdeka Jakarta, tepatnya pada saat Putri Aryani ini bernyanyi, kemudian juga masyarakat bernyanyi. Dan tadi kami sempat berbincang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut bahwa tentu suasana haru, suasana kebahagiaan ini lahir karena kerjasama dari bangsa Indonesia yang kemudian bersatu padu melawan pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini tentu sudah berakhir dan beralih status menjadi endemi COVID-19. Tentu ini adalah seperti kado bagi kita semua setelah pada tahun lalu dan juga beberapa tahun yang lalu ini dalam tanda kutip begitu ya, bekerjasama menangani pandemi COVID-19, dan akhirnya saat ini ataupun hari ini di momen HUT RI ke-78 kita dapat berbahagia dan juga merayakan kemenangan kita atas pandemi COVID-19. Nah, berbicara terkait dengan hal-hal lain yang menarik tentu adalah terkait dengan pertunjukan selama
upacara peringatan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka Jakarta pada pagi hari ini. Tadi yang sangat menarik juga adalah bagaimana kemudian pasukan dari TNI dan Polri juga yang sebenarnya biasanya ini dapat dikatakan lugas begitu ya, sigap, tetapi tadi juga ada beberapa momen di mana TNI dan Polri ini juga ikut berjoget bersama. Itu juga tadi yang sempat menjadi perhatian bagi kita semua pada saat ada beberapa lagu yang dinyanyikan, kemudian tentu secara tiba-tiba pasukan TNI dan Polri ini berjoget bersama dan tadi pun akhirnya berjoget bersama dengan masyarakat. Ada juga atraksi flypass, berbeda dengan biasanya tadi begitu banyak atraksi flypass. Kalau dapat kami amati setidaknya ada 4 atraksi. Yang pertama adalah diawali 10 jet tempur F-16 Fighting Falcon, kemudian juga atraksi kedua ada 8 helikopter dari TNI Polri yang menggunakan ataupun yang membawa giant flag bendera Indonesia yang melintas di depan ataupun di atas langit Istana Merdeka Jakarta. Kemudian juga atraksi ketiga adalah atraksi akrobatik dari Jupiter Aerobatic Team dengan pesawat latih KT-1B Wongbi, dan yang terakhir tadi juga kami sempat melihat adanya atraksi Dynamic Pegasus. Nah, tentu yang jadi perhatian juga tidak hanya kontennya, tetapi baju-baju adat yang kemudian dipakai oleh para tamu undangan, kemudian juga oleh para menteri dan juga sejumlah kepala lembaga yang tentu kita juga tadi sempat perhatikan ada beberapa kepala ataupun menteri yang kemudian meraih nominasi ataupun menjadi juara karena kostumnya bagus gitu dan akhirnya mendapatkan sepeda dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Radi. Ya, menariknya ini adalah peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia sebelum Pilpres ya 2024. Dan tentu saja kita harapkan peringatan ini bisa menjadi ajang kebersamaan untuk menjelang pesta demokrasi 5 tahunan. Untuk sebelumnya nanti Presiden Joko Widodo tahun depan akan terakhir kalinya mungkin menjadi pemimpin upacara, pemandan upacara di ajang yang sama, di peringatan yang sama di HUT ke-78 Republik Indonesia. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta.